Ya, pada hari ini kita sampai pada sesi keempat Forum Analisis Kebijakan JKN yang kita selenggarakan dari sekitar 3 minggu yang lalu. Nah, sebagai pengantar saya hanya akan merefresh ingatan kita semua bahwa forum ini merupakan suatu seri seminar yang bisa kita lihat kerangka acuan kegiatannya itu di website www.kebijakankesehatanIndonesia.net. Jadi para pemirsa yang ingin mempelajari, mungkin tidak hadir pada pertemuan yang lalu, kita mempunyai dokumentasi yang di KAK, ya coba naik lagi, yang di KAK yang depan, dengan satu filosofi bahwa forum ini harus diteruskan, tidak hanya bicara saja, tapi nanti akan sampai pada satu titik yang menarik mengenai bagaimana forum yang membahas hasil-hasil penelitian ini bisa dipergunakan oleh para pengambil kebijakan untuk memperbaiki kebijakan JKN. Nah, di sini memang latar belakangnya secara singkat dapat saya sampaikan bahwa selama tahun 2019 dan 2020 ini, kami di PKMK FKUGM bersama dengan 16 perguruan tinggi dan menggunakan sebuah sistem dashboard data kesehatan, itu mencoba untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan JKN. Nah, dalam evaluasi ini ada 3 isu kunci yang kita bahas, yaitu pertama mengenai tata kelola. Nah, ini sangat penting, bagaimana hubungan antara Kementerian Kesehatan dengan DJSN, DJSN dengan Presiden, Presiden dengan BPJS dan sebagainya ya. Termasuk juga bagaimana peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan JKN. Kemudian yang kedua, ini juga sangat terkait dengan apa yang dituju oleh undang-undang ya, dan juga terkait dengan UUD 45 ya, bahwa JKN itu sangat istilahnya itu tekankan mengenai aspek equity atau ekuitas dan mutu pelayanan yang tentunya perlu kita lihat sebagai sebuah tujuan mulia yang harus kita capai. Nah, evaluasi ini juga akan menggunakan pendekatan ini masuk ke sana, dan kita akan menggunakan apa yang kita sebut sebagai realist evaluation, dan kita tidak menggunakan data Susenas lagi, tapi menggunakan data yang ada di BPJS, data sampel, kemudian juga data berbagai sumber ya yang ada di Indonesia sampai juga ke 13 provinsi yang kita teliti. Kemudian juga kita melihat pada sistem mutu ini. Ini kita juga mencoba untuk membahasnya, sistem mutu ini secara lebih baik, dan tentunya ini terkait sekali dengan apa yang kita sebut sebagai masalah fraud yang hari ini kita bahas. Ya. Nah, hasil yang diharapkan dari seri seminar ini, coba turun lagi ke bawah, kita berharap bahwa hasil penelitian yang dilakukan oleh UGM dan teman-teman di perguruan tinggi ini bisa kita transformasikan ke pengambil keputusan. Nah, ini yang menjadi satu hal yang menarik. Ya. Jadi transformasi ini ada satu harapan bahwa penelitian bertransformasi menjadi kebijakan ini. Nah, tentunya kalau kita lihat kebijakan ini tidak mudah untuk diterapkan, apalagi dalam konteks JKN yang begitu besar sekali ya cakupannya ya. Dan yang kedua, kami juga berharap bahwa apa yang kita teliti itu bisa masuk ke media massa secara teratur, dan ini baru awal ya, karena setelah ini kita juga akan mengadakan berbagai macam pertemuan dengan media massa yang tertulis, cetak, ataupun yang digital ya. Kemudian juga pertemuan juga merespons isu JKN yang sedang berkembang saat ini ya, dalam konteks isi Undang-Undang SDSN dan Undang-Undang BPJS, termasuk bagaimana masalah mutu di kala COVID-19 ini, ya nanti kita akan coba cermati. Dan terakhir, nanti kita akan memberikan saran untuk pengambil kebijakan yang akan dibahas pada sesi terakhir, yang nanti akan dilanjutkan dengan suatu proses advokasi yang bisa panjang. Oke, jadi agenda acara kalau kita lihat di KAK ini, kita bisa melihat bahwa ada yang pertama pembukaan mengenai pemakaian data untuk analisis kebijakan JKN melalui DAS, ya, data sistem kesehatan. Ya. Nah, itu sudah ada ringkasannya, dan juga ada reportase, dan tentunya video dan juga PowerPoint-nya. Kemudian yang kedua, ini kita membahas mengenai
permasalahan ketidakcocokan antara sistem sentralistik BPJS dengan desentralisasi kesehatan. Nah, ini yang jadi satu isu kunci yang sampai saat ini terus menjadi permasalahan, ya. Dan ini juga terkait dengan kebijakan kompensasi sebagai bentuk nyata dari prinsip ekuitas yang harus dijalankan. Namun ternyata sampai tahun ke-7 ini pelaksanaan kebijakan kompensasi yang wajib, ya, perintah undang-undang, ya, itu ternyata masih sangat-sangat minimal, ya, masih rendah sekali dana yang dipakai untuk kebijakan kompensasi. Kemudian yang ketiga adalah masalah kelembagaan BPJS Kesehatan dalam konteks IT-nya, ya. Nah, IT ini menyangkut akuntabilitas dan transparansi, dan itu juga menarik apakah IT itu dipakai untuk mendukung ekosistem JKN yang dinamis dan juga mempunyai kemampuan untuk problem solving, atau IT itu cenderung tidak terbuka. Nah, ini kita bahas minggu lalu, sudah berjalan dan bisa dilihat laporannya pada hari Kamis minggu lalu. Oke, sekarang hari ini kita masuk pada kerangka kerja untuk terkait dengan mutu, ya, di minggu ini dan minggu depan. Dan minggu sekarang itu kita masuk ke fraud, minggu depan adalah ke arah mutu, ya. Di mana peneliti kami adalah Pak Hanefi dan juga teman-teman dari divisi mutu di PKMK, yaitu nanti Mbak Putih, ya. Jadi kalau kita lihat kita masuk ke arah mutu, ya. Dan nanti setelah 2 minggu ini, ya, minggu ini dan minggu depan, terus turunnya kita akan masuk pada minggu terakhir, ya, yang kita akan melihat pada rangkuman atau review terhadap semua masalah yang ada di Undang-Undang SJSN. Dan kami ingin mencoba untuk melihat apakah masalahnya itu tidak bisa diatasi di PP atau Perpres atau Permen. Artinya apa? Bahwa ada kemungkinan permasalahan itu harus diatasi melalui perubahan di undang-undang. Dan ini yang terkait dengan apa yang kita sebut sebagai revisi undang-undang. Nah, memang setelah 15 tahun, ya, undang-undang SJSN yang ditetapkan tahun 2004, 16 tahun, malah. Dan undang-undang BPJS yang ditetapkan 2011, ini memang sudah secara alamiah itu undang-undang itu perlu dievaluasi. Ya, apalagi menyangkut ratusan juta masyarakat Indonesia, ya. Jadi sebuah hal yang normal, jangan dianggap sesuatu yang tidak normal, ya. Tapi kita bayangkan bahwa undang-undang itu pasti tidak ada yang sempurna proses penyusunannya, ya. Dan ini sudah 15 tahun dan 9 tahun, ya. Nah, ini saatnya untuk kita evaluasi, yang mungkin kita bisa revisi, ya kita usulkan untuk revisi. Dan sekali lagi, kami perguruan tinggi tidak mempunyai kekuasaan untuk merevisi undang-undang. Kami perguruan tinggi hanya mempunyai semacam apa yang kita sebut sebagai kemampuan untuk memberikan bahan advokasi, yang tentunya ada dua pihak yang paling mempunyai otoritas dalam revisi undang-undang, yaitu satu, pemerintah, ya, eksekutif, yang kedua adalah legislatif atau DPR. Jadi ini dua jalur yang akan kami tempuh untuk masukkan rekomendasi. Nah, apakah diterima atau tidak, itu sekali lagi masalahnya adalah bukan kekuasaan dari UGM saya. Tapi kami sebagai perguruan tinggi tidak mau dianggap nanti 10 tahun lagi oleh anak cucu bahwa ini ada masalah yang serius dalam ekuitas atau dalam mutu pelayanan atau dalam tata kelola. Kok UGM diam saja? Tidak. Kami akan membuktikan sebagai perguruan tinggi untuk minimal berbuat sesuatu bersama-sama dengan 16 perguruan tinggi lainnya untuk perbaikan JKN bagi kemajuan bangsa kita. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan sebagai pembukaan selama 10 menit pertama ini. Dan sekali lagi bahwa ini sebuah proses yang baru awal dan kita akan panjang. Satu perubahan kebijakan itu bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, itu bisa terjadi. Tapi minimal kita sudah mulai menggunakan bukti-bukti baru yang sudah bermunculan saat ini untuk melihat apakah JKN itu memang pertama, mencapai tujuan ke arah ekuitas, yang kedua, transparan dan akuntabel, dan yang ketiga adalah apakah mutunya itu dapat dipertanggungjawabkan. Oke, saya kira ini sebagai pembukaan. Nah, untuk selanjutnya, saya akan berganti peran menjadi salah satu narasumber, dan moderator akan dilakukan oleh Dr. Hanefi Jasri Mars Fiskua. Silakan Pak Hanefi untuk memimpin diskusi.